teman-teman, welcome to my YouTube channel. Di sini kita akan belajar bersama dari hasil review yang sudah saya lakukan terhadap dua jurnal. Yang pertama, kita akan membahas tentang jurnal nasional dan yang kedua adalah jurnal internasional. Sebelum kita masuk ke topik, perkenalkan, saya Putri Denima. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi Akuntansi Keuangan Publik semester 8. Langsung saja, kita masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu review jurnal nasional. Di sini, jurnal nasional yang saya ambil adalah Jurnal Riset Akuntansi Keuangan yang terdapat dalam Sinta 3. Itu artinya, jurnal ini sudah merupakan jurnal yang sudah bagus dan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian ataupun skripsian. Jurnal tersebut berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. Jurnal ini dibuat pada tahun 2015 oleh Ajat Sudrajat dan Arles Parulian Ompusungguh. Dalam bab 1 ini, kita sudah bisa langsung melihat adanya dua fenomena. Fenomena yang pertama adalah penerimaan wajib pajak atas pajak orang pribadi belum maksimal sebesar 150 triliun rupiah. Fenomena yang kedua adalah adanya peningkatan wajib pajak, akan tetapi penyampaian SPT masih sedikit. Kemudian, pada bab ini juga sudah dijelaskan adanya tujuan penelitian, sehingga penelitian ini bisa kita katakan sudah bagus. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada bab 2, telaah teori dan pengembangan hipotesis. Telaah teori dan pengembangan hipotesis sudah bagus. Mengapa sudah bagus? Karena telaah teori dan pengembangannya sudah didasari dengan hasil penelitian orang terdahulu. Di dalam layar ini kita bisa melihat ada beberapa kutipan ataupun hasil dari penelitian orang terdahulu. Pada bab 3-nya, di sini saya katakan metodenya sudah jelas. Mengapa? Karena jenis metode, populasi, sampel, pengumpulan data, serta scoringnya sudah dijelaskan dalam artikel ini. Bab 4 penelitian ini dikatakan baik karena di dalam bab 4 ini penulis sudah membuat hubungan antar variabel. Contohnya adalah pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yaitu pengaruh pemahaman teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang terakhir, format penulisan jurnal ini beserta daftar pustakanya sudah benar. Bisa kita lihat bersama dalam layar ini. Di samping itu, jurnal ini juga memiliki kekurangan, yaitu ada kutipan yang terlalu jadul. Kutipan yang terlalu jadul dapat kita lihat dalam bab 1 jurnal ini. Peneliti mengutip dari jurnal yang dilakukan pada tahun 1989 dan 1991, sedangkan jurnal ini dibuat pada tahun 2015. Solusinya adalah peneliti harus mengganti kutipan dengan kutipan yang terbaru. Selanjutnya, kita masuk ke jurnal yang kedua, yaitu jurnal internasional. Sebelum kita bahas kelebihan, kekurangan, serta solusi dari jurnal ini, saya akan memberitahu tampilan dari jurnal internasional. Jurnal ini tidak jauh berbeda dengan jurnal nasional yang sudah kita bahas sebelumnya. Jurnal internasional pastinya dalam berbahasa Inggris. Sehingga sebelum saya mereview jurnal ini, saya terlebih dahulu sudah mentranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga teman-teman tidak perlu khawatir dengan hasil review yang sudah saya buat berikut ini. Jurnal internasional ini berjudul An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Rule of Moral Obligation in Tax Compliance. Jurnal ini dibuat oleh Donald D. Bobek and Richard C. Hadford pada tahun 2013. Jurnal ini berjudul An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Rule of Moral Obligation in Tax Compliance. Jurnal ini dibuat pada tahun 2003 oleh Donald D. Bobek and Richard C. Hadford. Di dalam jurnal ini, khususnya dalam latar belakang, sudah terdapat fenomena, yaitu adanya kerugian di Internal Revenue Service atau IRS di Amerika Serikat yang disebabkan oleh sedikitnya masyarakat yang membayar pajak. Dalam bab 1 ini juga penulis sudah membuat tujuan yang jelas,
Tujuan penelitiannya yaitu ada dua. Yang pertama, menentukan beberapa keyakinan dasar tentang ketidakpatuhan dan memeriksa bagaimana mereka berhubungan dengan sikap wajib pajak terhadap contoh spesifik ketidakpatuhan. Yang kedua, tujuannya adalah penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya tentang peran kepatuhan moral dalam kepatuhan pajak. Selain itu, kelebihan dari jurnal ini adalah format dan penulisan jurnal ini sudah sesuai dengan standarnya. Kita bisa melihat bersama adanya abstrak, kemudian ada introduction ataupun pendahuluan, kemudian jurnal ini juga terdapat teori and prior research dan lain sebagainya sampai dengan hasil penelitian beserta kesimpulan. Di samping itu, daftar pustaka ini juga sudah memiliki banyak referensi sehingga teori-teori yang terdapat dalam jurnal ini sudah dikuatkan dengan referensi tersebut. Akan tetapi, jurnal ini memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu metode penelitian terlalu rumit. Mengapa saya katakan terlalu rumit? Karena peneliti membuat dua tahap untuk mendapatkan hasil penelitian. Tahap yang pertama, peneliti membuat 3 skenario atau 3 cara pengumpulan data. Cara yang pertama adalah melalui kuesioner, cara yang kedua adalah melalui wawancara, dan cara yang ketiga melalui mail out. Setelah ketiga skenario ini berjalan, maka peneliti kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan sikap mana yang paling menonjol dari ketiga skenario yang telah ditetapkan dan melakukan pengukuran dari hasil yang didapatkan pada tahap sebelumnya. Solusinya adalah untuk suatu penelitian alangkah lebih efisiennya jika skenario ataupun metode yang digunakan cukup satu. Sekian hasil presentasi dari saya Putri Jenima. Bye-bye!